Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah konsep kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah gagasan yang jujur aja fundamental banget. Coba bayangin, kita lagi ngelihat sebuah cetak biru arsitektur. Tapi ini bukan buat bangun gedung pencakar langit ya, melainkan cetak biru untuk membangun sebuah bangsa. Dan coba tebak, di mana fondasi pertamanya ditanam? Betul banget, sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Kita akan membedah secara mendalam pemikiran dari Numan Somantri tentang pendidikan kewarganegaraan, atau yang lebih akrab kita panggil PKN. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau nanya deh. Coba ingat-ingat lagi masa SD kalian dulu. Apakah kalian ingat pelajaran PKN tuh rasanya cuma kayak rutinitas ngehafal pasal-pasal, undang-undang, atau teori-teori tebal yang bikin ngantuk? Nah, kalau iya, siap-siap ubah pandangan kalian. Karena kerangka kerja yang bakal kita bahas ini membongkar tujuan asli PKN yang ternyata jauh lebih dinamis dan hidup dari sekedar hafalan mati. Jadi gini, menurut rumusan Numan Somantri di tahun 2001, seluruh fondasi dari cetak biru pendidikan ini sama sekali bukan buat nyetak anak-anak yang jago ngelafalin teks tanpa jeda. Nggak gitu konsepnya. Tujuan utamanya, alias fondasi paling dasarnya, adalah menciptakan apa yang disebut sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Ini nih, muara dari seluruh proses belajar PKN di SD. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari kriteria warga negara ideal, lanjut ke 4 pilar tujuan kurikuler, fungsi PKN di SB, ngintip apa aja objek kajiannya, dan terakhir, alasan kenapa ini semua lebih dari sekedar teori. Yuk kita mulai. Bagian pertama, menciptakan warga negara ideal yang jadi fondasi utamanya. Sama kayak bangun rumah yang kokoh, kita pasti butuh material premium kan? Nah, menurut Somantri, warga negara yang baik itu ibarat material super kuat tadi. Mereka harus punya 6 ciri utama. Patriotik atau cinta tanah air, punya rasa toleransi yang tinggi, setia pada bangsa dan negara, taat beragama, bersikap demokratis, dan pastinya berjiwa Pancasila. Coba bayangin kalau setiap anak yang lulus SD punya keenam karakter ini secara utuh. Wah, mereka bukan cuma sekedar siswa pintar, tapi bakal jadi fondasi manusia yang luar biasa kuat buat negara kita. Lanjut ke bagian kedua, 4 pilar tujuan kurikuler sebagai penyangga yang kuat. Buat nopang fondasi sekuat tadi, jelas kita butuh pilar. Ada 4 pilar kurikuler di sini. Pilar pertama itu ilmu pengetahuan. Ya, pemahaman basic soal negara dan hukum. Tapi sekedar tahu aja nggak cukup. Makanya ada pilar keterampilan intelektual, di mana siswa dilatih buat mikir kritis, rasional, dan kreatif pas ngelihat masalah kewarganegaraan. Terus, pilar ini turun ke hati lewat sikap buat nanam moral dan nasionalisme. Dan puncaknya diwujudkan lewat keterampilan sosial, yaitu gimana mereka bisa kerjasama dan partisipasi aktif di dunia nyata. Otak, hati, tindakan, semuanya sinkron. Kita masuk ke bagian ketiga, fungsi PKN di SD alias sang mesin penggeraknya. Terus gimana pilar-pilar tadi kerja dari hari ke hari? Anggap aja nih mesin yang geraknya bertahap. Langkah pertama, mesin ini berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral, menanamkan etika dan norma Pancasila. Habis itu, naik level jadi pendidikan demokrasi, di mana siswa diajak melek sama hak dan kewajibannya. Ketiga, masuk ke pendidikan hukum dan politik buat kenal aturan dan sistem pemerintahan yang sederhana. Sampai akhirnya, boom, terjadilah pembentukan karakter bangsa. Mencetak individu yang disiplin, tanggung jawab, dan benar-benar cinta NKRI. Jadi ini tuh satu kesatuan proses yang nyambung terus. Bagian keempat, mengintip objek kajian, peta pembelajarannya. Kalau tadi kurikulum adalah pilarnya dan fungsinya adalah mesinnya, maka ini adalah arena nyatanya. Dan ini poin yang paling krusial. Subjek inti dari PKN itu sama sekali bukan buku teks usang yang bikin ngantuk di kelas. Objek utamanya adalah, ya, warga negara itu sendiri. Manusia yang hidup, bernafas, dan tiap hari berinteraksi secara dinamis sama negara dan lingkungan sosialnya. Siswa diajak buat membedah posisi mereka sendiri di dunia nyata. Keren kan? Lalu, apa aja yang dieksplor di arena ini? Banyak banget. Mulai dari urusan negara dan pemerintahan, ngebedah konstitusi kayak UUD 1945, ngeliat keseimbangan hak dan kewajiban, nyelamin praktik demokrasi, dan nilai moral Pancasila, sampai ngelihat langsung gimana partisipasi warga negara terjadi di masyarakat luas. Intinya, mereka nggak cuma disuruh menghafal dunia, tapi dilatih buat benar-benar peduli sama apa yang terjadi di sekeliling mereka. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Lebih dari sekedar teori, sebuah resolusi. Gagasan ini benar-benar ngerangkum dengan cerdas inti dari pemikiran Numan Somantri.
PKN di SD itu dengan tegas menolak kalau cuma mentok di hanya teori kenegaraan. Nggak mau tuh cuma sekedar tahu teori. Tujuannya melesat jauh ke depan buat ngebentuk karakter dan perilaku nyata. Pinter secara intelektual itu bagus, tapi kalau nggak dibarengin sama moral Pancasila dan perilaku yang baik, ya dalam kerangka ini pendidikannya dianggap belum selesai. Jadi, sebagai penutup sesi bedah konsep kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kalian semua. Setelah kita ngelihat cetak biru pembentukan karakter yang luar biasa lengkap ini, mulai dari moral, nalar kritis, sampai aksi nyata, coba deh tanya ke diri sendiri. Sudahkah kita mempraktekkan hal-hal itu? Sudahkah kita jadi warga negara ideal seperti yang dicita-citakan di cetak biru ini? Ingat loh, fondasinya udah dibangun sejak kita SD. Sekarang, ya kitalah yang bertugas buat merawat dan menegakkan pilar-pilar itu setiap harinya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.